Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang difusi osmosis dan transportasi pada tumbuhan pada praktikum biologi sel yang diampu oleh Bapak Hadi Yusufatur Rahman, STMSI, dan Bapak Fahmi Ilman Fahrudin, STP MOFT. Berikut adalah anggota kelompok 9, ada Imam Fatur Rahman, Ikrimadi Fazalia, Sahwa Alfitri, Siti Nurzana, dan Yunika Nurmarlia. Yang pertama, kita akan membahas tentang difusi dan osmosis. Apa itu difusi? Secara umum, gerak zat menyebar dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah, atau dari daerah bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanannya lebih rendah. Itu disebut difusi. Setiap zat akan bergerak bila terjadi perbedaan suhu, tekanan, atau konsentrasi. Difusi terjadi pada semua jenis zat termasuk gas-gas, ion-ion, dan air. Selanjutnya, apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut atau misalnya air melalui selaput semipermeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang berkonsentrasi pelarut misalnya air rendah atau hipotonis ke konsentrasi pelarut misalnya air itu tinggi atau hipertonis. Membran semipermeabel harus dapat dilewati oleh pelarut tetapi tidak oleh zat terlarut yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Tujuan pada praktikum difusi dan osmosis ini, yang pertama, memahami konsep difusi dan osmosis. Yang kedua, mengamati pengaruh suhu pada kecepatan difusi. Dan yang ketiga, mengamati proses osmosis pada sel tanaman. Yang pertama, ada video praktikum percobaan pengaruh suhu terhadap proses difusi. Sebelumnya kita persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, seperti air es, air panas, dan air dingin biasa, serta 3 butir teh celup. Lalu tuangkan air dingin, air panas, dan air dingin biasa sekitar 200 ml. Kemudian masukkan teh celup secara bersamaan. Amati 5 menit. Setelah 5 menit, kita amati kembali hasil dari perubahan dari air panas, air dingin, dan air es. Terlihat perubahan pada air panas mengalami proses difusi lebih cepat daripada air dingin dan air es. Kemudian kita amati lagi setelah 10 menit. Setelah 10 menit, kita amati kembali air panas, air dingin, dan air es. Air panas menunjukkan perubahan warna yang pekat. Sebaliknya, pada air dingin mengalami proses yang lambat. Hal ini dikarenakan suhu dari ketiga air tersebut. Kemudian, setelah 20 menit perendaman, kita amati kembali. Air panas memiliki warna yang pekat, air dingin biasa juga pekat, dan air es tidak terlalu pekat. Setelah 20 menit pengamatan, kita amati kembali perubahan yang terjadi pada air es, air dingin, dan air panas, dan diperoleh hasil pengamatan berbentuk tabel setelah 5 menit pengamatan, 10 menit pengamatan, 15 menit pengamatan, dan 20 menit pengamatan. Air panas mengalami proses difusi yang lebih cepat dibandingkan air dingin dan air
proses difusi yang konstan, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Sedangkan pada air es mengalami proses difusi yang sangat lambat. Kemudian dari pertanyaan di modul, sebutkan faktor-faktor penting yang menentukan proses difusi. Dari hasil percobaan, faktor penting yang menentukan difusi adalah pertama, suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan cepat, sehingga cepat pula kecepatan difusinya. Kedua, ukuran gelas. Semakin kecil ukuran gelas, semakin cepat pula difusi yang terjadi dan semakin tinggi. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan, difusi adalah perpindahan molekul dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dari hasil pengamatan teh celup pada air panas mengalami perubahan warna yang lebih cepat karena dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat proses difusi terjadi. Kemudian pada air dingin biasa berlangsung konstan, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Sedangkan pada air es berlangsung sangat lambat. Hal ini dikarenakan air es memiliki tekanan lebih besar dari teh celup, sehingga proses difusinya berlangsung sangat lambat. Video yang kedua yaitu metode pengukuran volume osmosis. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada wadah, yang kedua kentang, yang ketiga gelas ukur, yang keempat gula pasir, yang kelima air, yang keenam gelas dan sendok untuk membuat larutan gula, yang ketujuh pisau, yang kedelapan penggaris, dan yang kesembilan tusuk sate. Di sini menggunakan tusuk sate karena tidak ada pipa berskala kaca untuk mengukurnya. Jadi untuk mengukurnya menggunakan tusuk sate dan penggaris. Untuk cara kerja, yang pertama, kita mulai iris kentang setebal 3 cm, dipotong dengan rapi. Setelah kentang diiris, kemudian kita lubangi kentang tersebut setebal 2 cm. Karena di sini tidak ada pelubang gabus, maka kita menggunakan pisau dan sendok untuk melubanginya. Selanjutnya kita tuangkan air ke dalam wadah sebanyak 250 ml. Kemudian masukkan kentang. Nah, kemudian kita masukkan larutan gula ke dalam kentang yang sudah dilubangi tersebut sebanyak 2 sendok atau sekitar 1 cm. Setelah itu kita ukur larutan gula dan air tersebut. Cek secara berkala setelah 10 menit sekali selama 1 jam. Sekarang kita akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan praktikum. Hasil, setelah dilakukan pengamatan osmosis pada kentang, maka didapatkanlah hasil sebagai berikut. Hasil tersebut merupakan hasil pengamatan selama 1 jam, karena jika dengan waktu 30 menit, perubahan kentang belum terlihat dengan jelas. Kemudian pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam waktu 1 jam, ukuran kentang mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi memang cukup lama, karena membutuhkan waktu 1 jam agar bisa benar-benar teramati. Pada larutan gula, kentang menjadi lembek dan terjadi pengurangan ukuran, sehingga air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan kentang menjadi lembek dan mengalami pengurangan ukuran. Hal ini disebabkan kentang bersifat hipotonis terhadap larutan gula, sedangkan air yang berada di luar kentang mengalami penambahan ukuran. Hal ini terjadi karena kentang bersifat hipertonis terhadap air. Dari pernyataan tersebut dapat membuktikan mengenai teori osmosis, yakni proses perpindahan air dari zat yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis. Proses ini biasa melalui membran selektif permeable dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Kemudian kesimpulan. Osmosis merupakan proses perpindahan molekul-molekul pelarut dari konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut rendah melalui membran selektif permeable.
Osmosis dan difusi merupakan bagian dari transport pasif sehingga tidak memerlukan energi di dalamnya. Kentang yang direndam dalam larutan gula akan mengalami osmosis, di mana kandungan air dalam kentang lebih besar sehingga air cenderung keluar yang menyebabkan berat kentang berkurang. Kemudian, kentang bersifat hipertonis terhadap air sehingga menyebabkan air mengalami penambahan ukuran. Berdasarkan pertanyaan dari modul, apakah terjadi kenaikan gula atau volume pada osmometer kentang? Dari manakah tambahan volume? Jawabannya yaitu tidak. Tidak ada kenaikan volume larutan gula, karena setelah diamati dan diukur, larutan gula malah berkurang sesuai dengan tabel hasil pengamatan. Seperti yang kita lihat sebelumnya dari tabel hasil pengamatan, bahwa yang mengalami penambahan volume yaitu larutan air, sedangkan larutan gula malah berkurang volumenya. Pembahasan selanjutnya yaitu transportasi pada tumbuhan. Sebelum percobaan praktikum dimulai, apa sih transportasi pada tumbuhan? Transportasi pada tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengangkutan zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat rendah, penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pengangkutan dilakukan oleh pembuluh pengangkut yang terdiri dari pembuluh kayu atau xilem dan pembuluh tapis yaitu phloem. Xilem berfungsi mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun, dan phloem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Adapun tujuan praktikum mengetahui letak berkas pengangkutan pada tumbuhan. Video terakhir yaitu tentang percobaan transportasi sel tumbuhan. Langsung saja di sini ada alat dan bahan yang terdiri dari 3 tanaman pacar air, pewarna, 3 buah botol, pisau atau cutter, air, sedotan, stopwatch, dan penggaris. Metode percobaan: siapkan tanaman yang masih segar, potong akar dari salah satu tanaman pacar air, sisakan tanaman utuh, dan tanaman yang hanya tersisa batangnya saja. Lalu tuangkan air pada 3 botol sama rata dan beri pada masing-masing botol 5 tetes pewarna. Lalu aduk dengan sedotan. Setelah siap, masukkan tanaman pacar air ke masing-masing botol. Amati setiap 5 menit sekali hingga 20 menit. Kemudian ukur perambatan zat pewarna menggunakan penggaris. Hasil pengamatan. Pembahasan. Dari hasil pengamatan, sebenarnya lintasan cairan berwarna merah pada masing-masing tumbuhan belum terlalu jelas dari 0 sampai 10 menit. Tetapi di menit ke-15 dan 20 sudah mulai terlihat, walaupun di setiap dasar dari tanaman tersebut tidak dominan warna merah. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jaringan apakah yang dilewati cairan warna pada percobaan tersebut? Yaitu pembuluh kayu atau xilem. Xilem merupakan pembuluh angkut yang berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju ke daun. Pertanyaan kedua, mulai kapan perubahan tersebut nampak? Yaitu terlihat ketika di menit ke-15 dan 20. Tetapi lebih jelas perambatan zat warnanya tersebut dari mulai akar, daun, dan bunga setelah 2 jam. Pertanyaan ketiga, jelaskan mengapa dapat terjadi hal seperti itu, yaitu karena tanaman memiliki vaskular xilem yang berfungsi mengangkut air. Dikarenakan air tersebut diberi pewarna, maka warna tersebut masuk ke batang tumbuhan.
Kesimpulan, transportasi terjadi ketika air terserap oleh tanaman melalui akar bersama-sama dengan unsur hara yang terlarut di dalamnya. Kemudian diangkut ke bagian atas tanaman, terutama daun melalui pembuluh silem. Begitu juga dengan tanaman pacar air, yang proses terjadinya percobaan menunjukkan pengangkutan molekul air yang terlihat dari batang tanaman tersebut. Tetapi untuk waktu pengamatan dirasa kurang karena perambatan zat warna tersebut tidak terlalu terlihat ketika diamati, yang membuat pengukurannya sedikit terkendala. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.